teman-teman ya ganti saja atau mungkin beli laptop baru yang sudah di-upgrade dengan SSD. Oke, jadi itu adalah sedikit prolog ya dari saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan coba ulas bagaimana sih cara untuk memasang SSD-nya. Oke teman-teman, jadi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel NPM and Peternakan Modern. Oke, masih di video-video gado-gado kita ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lanjutan video kemarin, yaitu mengupgrade RAM ya. Pada kesempatan kali ini kita akan upgrade atau ganti SSD atau HDD ya, hard disk ke SSD. Mungkin untuk sebagian teman-teman yang sudah ahli di bidang ini, mungkin saran saya skip saja videonya. Tapi untuk bagi teman-teman yang memang baru atau ingin sekali lagi ingin untuk mengganti atau mengupgrade SSD atau hard disk ke SSD, silakan, mungkin ini bisa jadi video rekomendasi untuk kalian. Silakan simak videonya sampai selesai. Nanti kita juga akan berusaha membahas atau ya menampilkan bagaimana cara untuk memasang slot KD ya, KD HDD ya. Nanti kan untuk pergantian DVD ya, atau slot DVD kita ganti dengan slot KD. Untuk yang baru pertama kali pasti agak sedikit bingung ya, karena ini juga sesuai dengan pengalaman saya sewaktu ingin mengganti SSD atau hard disk ke SSD. Saya berpikir beberapa kali ya, karena memang ini adalah kesempatan atau kali pertama saya. Oke, tidak ingin berlama-lama, tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara HDD dan SSD. Oke teman-teman, jadi sebenarnya perbedaan yang mendasar pada SSD dan HDD, kita harus tahu dulu pengertian dari kedua jenis penyimpanan ini ya. Yang pertama adalah HDD. HDD itu adalah singkatan atau kepanjangan dari hard disk drive atau kita sebutnya biasa HDD ya. Ini adalah perangkat penyimpanan elektronik yang menggunakan sistem magnetis untuk menyimpan dan mengambil data digital, atau mungkin ada sebagian orang yang mengatakan menggunakan sistem mekanik ya. Jadi untuk hard disk sendiri ini menggunakan suatu benda seperti piringan ya, atau cakram ya, di dalam apa itu namanya, pokoknya di dalam harddisknya itu ya, itu seperti ada cakramnya dan itu berputar. Makanya nanti ketika kita menyalakan itu biasanya akan terdengar bunyi tek tek atau cekrek cekrek. Untuk laptop yang sudah mungkin HDD sudah usang, itu bunyinya akan semakin keras biasanya. Kemudian untuk SSD sendiri nih ya teman-teman, jadi SSD ini SSD ya, SSD, maaf ini saya terbiasa mulutnya tidak terbiasa ngomong bahasa Inggris teman-teman. Jadi untuk SSD ini adalah kepanjangan dari Solid State Drive atau kita biasa menyingkatnya dengan SSD. Ini adalah suatu penyimpanan data yang tanpa komponen bergerak di dalamnya. Jadi sebagai ganti dari piringan, SSD ini ya teman-teman, ini menggunakan komponen integrated circuit atau IC di dalamnya. Dan komponen ini tidak bergerak ya, jadi modelnya seperti apa ya? Sepertinya kartu memori yang ditempel-tempelkan seperti itu ya. Jadi mungkin seperti RAM juga ya, hampir sama seperti itu, hanya saja ini sifatnya permanen ya. Kalau RAM kan sifatnya sementara.
Dan persamaan dari kedua benda ini antara SSD dan HDD ini sebenarnya sama-sama untuk penyimpanan ya. Jadi bedanya hanya yang pertama, harddisk itu bekerja mekanik, kemudian SSD ini bekerjanya secara elektronik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah SSD itu lebih baik daripada HDD? Jadi seperti ini teman-teman, dalam segi kecepatan ya, antara kedua benda ini atau kedua penyimpanan ini ya, sebuah harddisk dengan RPM 5400 ini biasanya akan memiliki kecepatan baca sekitar 100 Mbps. Sedangkan untuk harddisk kapasitas 7200 RPM itu mampu membaca kecepatan sampai dengan 150 Mbps. Jika di rata-rata untuk mentransfer data sekitar 50 GB, biasanya kita memerlukan waktu sekitar 40 menit hingga 1 jam lamanya. Tapi ini berbeda dengan yang namanya SSD teman-teman. SSD yang kita tidak memiliki piringan ini tidak berputar ya seperti HDD, dan untuk membaca data di kecepatan 550 Mbps dan menulis pada kecepatan 520 Mbps, jika dibandingkan untuk 50 GB, SSD biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Ini jauh lebih singkat daripada HDD atau harddisk. Dan jika teman-teman ini menggunakan koneksi M2 ini biasanya digunakan untuk laptop terbaru ya teman-teman. Ini sudah menggunakan M2, ini biasanya bisa mencapai 1,4 GB kecepatannya. Ini jauh lebih besar daripada SSD biasa. Padahal untuk SSD biasa kecepatannya sudah mencapai, mungkin jika tadi kan jika harddisk itu 1 jam, jika SSD 15 menit, berarti 60 dibagi 15 itu sekitar berapa kali ya? Hampir 4 kali ya, 4 kali kecepatan ya. Dan saya sendiri sudah membuktikan untuk booting ya, yang biasanya untuk masuk booting Windows itu menggunakan harddisk sampai dengan 1 menitan ya, tetapi sekitar ketika menggunakan SSD hampir mungkin hanya beberapa detik saja, 10 menit atau 15 detik saja sudah masuk ke menu Windows booting. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan kita ya teman-teman. Jika untuk teman-teman yang suka dengan kecepatan atau ya mungkin belum mencoba SSD, saya merekomendasikan untuk teman-teman ya ganti saja atau mungkin beli laptop baru yang sudah di-upgrade dengan SSD. Oke, jadi itu adalah sedikit prolog ya dari saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan coba ulas bagaimana sih cara untuk memasang SSD-nya. Oke teman-teman, jadi menggunakan laptop yang kemarin ya kita gunakan, yaitu laptop Asus seri X44 AIO ya. Jadi untuk laptop Asus ini kita akan coba untuk mengganti dan SSD-nya atau harddisk-nya, dan kita akan coba memasang yang namanya slot KD ya untuk tempat harddisk-nya. Sayang juga kalau harddisk-nya kita harus buang karena banyak data-data yang masih terpakai di sana. Oke, yang pertama tentunya kita harus buka di laptopnya ya teman-teman. Jadi untuk video membukanya sudah ada kemarin, tinggal teman-teman cari saja di channel ini. Setelah dibuka, teman-teman tinggal copot saja baut-baut yang ada atau yang mengunci daripada slot harddisknya ya. Untuk cara copotnya, pastikan sobat menggunakan obeng yang kecil sesuai dengan bautnya. Oke, kita lepaskan biasa. Oke teman-teman, setelah sudah terlepas seperti ini ya, kita lepaskan baut-baut yang mengunci di dudukannya ini ya teman-teman. Kita lepaskan satu persatu.
Oke, setelah lepas, ini merupakan bentuk SSD-nya atau harddisknya, yang akhir harddisknya seperti ini. Kemudian kita keluarkan SSD-nya tentunya. Kemudian kita pasang ya. Jadi untuk penampakan SSD dan harddisk ini sama ya teman-teman. Bisa dilihat sama ya. Untuk dudukannya juga sama. Tinggal pasangnya sama dengan cara mencopotnya tadi. Kita tinggal pasang saja seperti tadi nih. Oke, kita pasang seperti tadi. Teman-teman juga harus hati-hati, mungkin ini bautnya karena masih baru jadi mungkin susah untuk dimasukkan. Oke, masukkan ya teman-teman ya. Oke, seperti tadi, kemudian tinggal dicolok saja ke tempat yang tadi. Oke, setelah jadi, maka seperti ini teman-teman, sudah terupgrade ya. Yang tadinya HDD sudah berganti dengan SSD tentunya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya atau step selanjutnya, tentunya harddisk yang kita copot ini kan tidak ingin kita biarkan ya nganggur begitu saja teman-teman. Kita ingin pakai ya. Maka dari itu saya sudah menyiapkan ya ini ya. Menyiapkan slot KD ya, ini ya, HDD KD ya. Jadi ya ini namanya HDD KD ya. Takutnya saya salah sebut ya teman-teman. Oke, jadi ini hampir sama dengan DVD RAM, slot DVD ya, sama ya. Tapi mungkin untuk segi penutupnya di bagian belakang ini yang berbeda nanti. Oke, setelah itu kita copot dulu ya teman-teman. Kita copot punya slot DVD di dalam laptop, kita copot. Kemudian setelah dicopot, untuk mencopotnya tinggal dilepas bautnya, kemudian ditarik ke belakang ya teman-teman ya. Hati-hati untuk yang belum pernah mencopotnya, mungkin kalian jangan ragu-ragu ya, dicopot saja, ditarik ke belakang. Ketika sudah, kita maka masukkan harddisk kita yang tadi itu di dalam slot KD ini teman-teman ya. Kita baut dan masukkan ke slot KD ini sesuai dengan dudukannya. Awas jangan sampai terbalik. Oke, setelah masuk seperti ini ya, kita tinggal masukkan saja nih teman-teman, gampang sekali ya. Kita tinggal masukkan saja ke dalam dudukan yang tadi. Oh ya sahabat, untuk sedikit tips ya dalam memilih slot KD ya. Jadi ada beberapa tipe ya sebenarnya ya teman-teman. Untuk slot ini ada beberapa ukuran ya. Jadi usahakan atau sahabat jangan sampai salah pilih, salah beli. Nanti jika salah beli maka kemungkinan tidak ngepas ya dengan laptop yang kita punya ya. Jadi usahakan kalian tahu ukuran yang pas untuk laptop kalian. Kalau saya ini pakai yang berapa kemarin ya, 9,8 atau berapa ini milimeter atau berapa ini, saya lupa ya. Jadi sahabat nanti tanya saja ke tokonya pasti tahu slot KD yang ukuran yang berapa untuk kita biasanya ya. Tapi ada juga yang toko yang memang tidak tahu. Oke, setelah itu kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah jadi seperti ini kita tekan ke dalam. Setelah sudah ngetrap maka sudah jadi nih teman-teman. Nanti saat kita nyalakan komputernya, laptopnya, maka harddisk kita itu sudah terbaca oleh laptop kita. Oke, dan selanjutnya pertanyaannya, apakah file bootingnya yang di dalam harddisk itu bisa dipindahkan ke SSD? Untuk memindahkannya ya harusnya dipindahkan sebelum dipindahkan sebelum kalian itu mengganti SSD ya tadi ya, jika ingin mengganti atau memindahkan file booting yang ada di harddisk.
Ataupun kalau tidak, kalian bisa menggunakan komputer lain sebagai alat bantunya. Tapi di sini saya tidak mempraktekkan itu ya teman-teman, karena memang di sini saya fokusnya ini mengganti SSD, dan memang file booting yang ada di harddisk saya itu sudah rusak, jadi saya mungkin akan lebih memilih install ulang saja ya teman-teman. Jadi untuk mungkin lain kali jika ada kesempatan lagi, mungkin saya akan berikan ya tutorialnya bagaimana cara transfer file booting kita ke penyimpanan yang baru agar bisa digunakan tanpa install ulang. Oke, jadi untuk video kali ini saya kira sampai di sini ya teman-teman ya. Saya kira sudah paham ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham bisa kalian tanyakan atau kalian tuliskan ya pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dari saya, salam dari NPM, Peternakan Modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.